Selamat datang kembali di NTV Indonesia. Hari ini, kita akan membahas sebuah gebrakan yang berpotensi mengubah arah perekonomian Indonesia. Seorang menteri baru saja naik panggung, bukan dengan janji-janji manis, tetapi dengan sebuah analisis tajam dan rencana kontroversial yang langsung menyita perhatian seluruh negeri. Dia adalah Purbaya, Menteri Keuangan yang baru. Dalam rapat kerja perdananya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, atau DPR RI, ia tidak hanya memaparkan rencana kerja, tetapi juga membongkar apa yang ia sebut sebagai kesalahan fatal dalam kebijakan moneter dan fiskal Indonesia selama bertahun-tahun, bahkan sejak era krisis moneter 1998. Pernyataan-pernyataannya yang berani dan blak-blakan ini sontak menjadi berita utama. Tapi, siapa sebenarnya Purbaya? Dan yang lebih penting, apakah gagasannya ini akan menjadi solusi atau justru blunder bagi ekonomi kita? Mari kita bedah bersama. Sebelum kita masuk ke dalam rencana besarnya, penting untuk mengetahui latar belakang Purbaya. Ia bukanlah orang baru di lingkaran kekuasaan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang ekonom dengan pengalaman panjang, pernah bekerja di era pemerintahan SBY hingga Jokowi. Rekam jejak inilah yang memberinya kepercayaan diri untuk tampil dengan pendekatan yang ia sebut direct dan terkadang kontroversial untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Dalam paparannya di depan DPR, Purbaya langsung menyoroti dua periode penting, pemerintahan SBY dan Jokowi. Menurutnya, di era SBY, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 6%, sementara di era Jokowi, angka itu sedikit melambat menjadi di bawah 5%. Pukul 00:02:34. Pukul 00:02:44. Apa penyebabnya? Purbaya menunjuk satu tersangka utama, kebijakan moneter. Ia berpendapat bahwa selama ini, ada kesalahan dalam pengelolaan likuiditas di pasar. Bank sentral dan pemerintah, menurutnya, terlalu banyak menyerap uang dari sistem ekonomi. Akibatnya, sistem keuangan kita menjadi kering. Likuiditas yang seret ini membuat sektor swasta sulit bergerak, pinjaman menjadi mahal, dan pada akhirnya, mesin pertumbuhan ekonomi pun melambat. Bayangkan sebuah mesin yang membutuhkan pelumas untuk bisa berjalan lancar. Menurut Purbaya, likuiditas adalah pelumas bagi mesin ekonomi. Ketika pelumas itu kurang, mesin akan macet. Inilah diagnosisnya terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ia bahkan tak segan menyebut bahwa kesulitan yang dirasakan masyarakat, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan hingga lesunya dunia usaha, adalah dampak dari kesalahan kebijakan ini. Tentu saja, ini adalah sebuah kritik yang sangat tajam dan berani, yang ditujukan langsung ke jantung kebijakan ekonomi yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Setelah memaparkan diagnosisnya, Purbaya tidak berhenti di situ. Ia datang dengan resep yang tak kalah mengejutkan. Sebagai langkah pertamanya, ia mengumumkan rencana untuk menyuntikkan dana segar sebesar Rp425 triliun ke dalam sistem perekonomian. Ya, Anda tidak salah dengar, Rp425 triliun. Dana raksasa ini, yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia, akan segera digelontorkan. Sebesar Rp200 triliun diantaranya bahkan sudah mulai didistribusikan ke 5 bank BUMN terbesar, yaitu BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Tujuannya jelas, membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas agar mereka lebih agresif dalam menyalurkan kredit ke sektor real. Tak hanya itu, Purbaya juga berjanji akan mempercepat belanja anggaran pemerintah. Ia mengkritik lambatnya penyerapan anggaran yang selama ini menjadi penyakit kambuhan. Menurutnya, anggaran yang cepat dibelanjakan akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan perekonomian. Untuk mengatasi hambatan investasi, ia juga berencana membentuk sebuah tim khusus. Berbekal pengalamannya menyelesaikan lebih dari 100 kasus investasi yang macet di masa lalu, Purbaya optimistis bisa menarik lebih banyak modal untuk menggerakkan roda ekonomi. Bagaimana reaksi parlemen? Cukup mengejutkan. Para anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut tampak menyambut baik gagasan Purbaya. Salah satunya adalah Marwan Chiasan dari fraksi Demokrat, yang menyatakan bahwa masalah dana yang mengendap di BI dan lambatnya penyerapan anggaran adalah isu yang sudah sering mereka suarakan. Mereka seolah memberi lampu hijau dan berkata,
Just do it, atau lakukan saja. Dukungan ini menjadi modal politik yang penting bagi Purbaya untuk mengeksekusi rencana ambisiusnya. Namun, di luar ruang rapat DPR, para ahli ekonomi memiliki pandangan yang lebih beragam. Disinilah perdebatan yang sesungguhnya dimulai. Rencana suntikan likuiditas Rp425 triliun ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, para pendukungnya berpendapat ini adalah langkah yang tepat dan cepat untuk menghidupkan kembali ekonomi yang lesu. Dengan uang yang melimpah di bank, suku bunga pinjaman diharapkan bisa turun, sehingga mendorong perusahaan untuk berekspansi dan masyarakat untuk lebih banyak berkonsumsi. Target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 2-3 tahun yang dicanangkan Purbaya bisa tercapai jika strategi ini berhasil. Namun di sisi lain, para kritikus mengingatkan akan risiko yang mengintai. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa hanya menyuntikkan uang ke bank tidaklah cukup. Jika permintaan di masyarakat tetap lemah, perusahaan dan individu akan tetap enggan mengambil kredit, tidak peduli seberapa murah bunganya. Akibatnya, dana triliunan tersebut hanya akan mengendap di bank dan tidak berdampak ke sektor real. Ada juga kekhawatiran tentang potensi lonjakan inflasi. Membanjiri pasar dengan uang dalam jumlah besar bisa memicu kenaikan harga barang dan jasa jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Ini adalah pelajaran pahit yang pernah dialami banyak negara. Oleh karena itu, para ahli menyarankan agar kebijakan ini harus diiringi dengan stimulus di sisi permintaan. Misalnya, dengan mempercepat program-program bantuan sosial yang tepat sasaran, memberikan insentif bagi dunia usaha, dan yang terpenting, memastikan dana tersebut benar-benar tersalurkan ke sektor produktif, bukan hanya untuk membeli surat utang negara. Pengawasan yang ketat menjadi kunci agar kebijakan ini tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Jadi, apa kesimpulannya? Langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya adalah sebuah pertaruhan besar. Ini adalah sebuah shock therapy, atau terapi kejut untuk membangunkan ekonomi Indonesia dari kelesuannya. Jika berhasil, kita bisa menyaksikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terbukanya lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun, jika gagal, risiko instabilitas ekonomi dan lonjakan inflasi siap menanti di depan mata. Satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada Purbaya. 6 bulan ke depan akan menjadi periode yang krusial untuk membuktikan apakah diagnosis dan resepnya untuk ekonomi Indonesia ini benar-benar manjur. Kita sebagai masyarakat tentu berharap yang terbaik, namun juga harus tetap kritis mengawal setiap langkah kebijakan yang diambil. Bayangkan ekonomi Indonesia adalah seorang pasien di ruang gawat darurat. Selama bertahun-tahun, ia merasa lesu, sulit bernapas, dan tenaganya seolah terkuras habis. Berbagai dokter telah mencoba memberinya vitamin, tapi kondisinya tak kunjung membaik secara signifikan. Lalu, datanglah seorang dokter baru, bukan dengan stetoskop, tapi dengan kalkulator dan data. Namanya Purbaya, sang Menteri Keuangan. Dan setelah memeriksa rekam medis sang pasien, ia keluar dengan sebuah diagnosis yang mengejutkan seluruh negeri. Menurut Dr. Purbaya, pasien bernama ekonomi Indonesia ini tidak hanya menderita kelelahan biasa. Ia mengidap penyakit serius yang disebut anemia likuiditas kronis. Sebuah kondisi di mana aliran darah berupa uang dalam tubuh ekonomi menjadi sangat sedikit, kental, dan lambat. Apa penyebabnya? Dan apa resep gila yang ia tawarkan? Mari kita bedah bersama diagnosis dan resep kontroversial ini. Setiap dokter yang baik akan memulai dengan memeriksa riwayat pasien. Purbaya melakukan hal yang sama. Ia melihat data dari 2 periode perawatan sebelumnya, era Presiden SBY dan era Presiden Jokowi. Dalam catatan medis era SBY, Purbaya menemukan bahwa sang pasien bisa tumbuh lebih sehat, dengan rata-rata pertumbuhan 6%. Namun, di era Jokowi, pertumbuhannya sedikit melambat, berada di bawah 5%. Pasien tampak lebih sering lemas. Setelah penyelidikan mendalam, Purbaya mengumumkan diagnosisnya di hadapan Dewan Dokter Senior, yaitu DPR RI. Penyakit ini disebabkan oleh 2 hal. Pertama, sang pasien, tanpa sadar, terus-menerus melakukan donor darah.
bank sentral dan pemerintah, dengan tujuan menjaga stabilitas, justru menyedot terlalu banyak uang dari peredaran. Aliran darahnya terus berkurang. Kedua, asupan gizi dari anggaran pemerintah seringkali terlambat masuk ke dalam tubuh. Belanja negara yang lambat membuat organ-organ vital ekonomi, seperti sektor swasta dan UMKM, tidak mendapat nutrisi yang cukup untuk bergerak. Akibatnya, pasien kita, ekonomi Indonesia, menjadi kering dan kekurangan darah. Sulit bagi perusahaan untuk mendapat pinjaman, sulit bagi masyarakat untuk belanja, dan mesin pertumbuhan pun nyaris berhenti berputar. Ini adalah diagnosis yang sangat berani, karena secara tidak langsung menyatakan bahwa perawatan selama ini mungkin keliru. Sebuah diagnosis yang mengerikan tentu membutuhkan resep yang luar biasa. Dan disinilah Dr. Purbaya membuat semua orang terbelalak. Ia tidak memberikan vitamin biasa. Ia meresepkan sebuah transfusi darah finansial dalam dosis masif. Resep utamanya, menyuntikkan langsung dana segar sebesar 425 triliun rupiah ke jantung sistem keuangan. Benar, 425 triliun rupiah. Ini bukan uang mainan. Dana ini akan digelontorkan ke bank-bank besar milik negara, dengan perintah untuk segera mengalirkannya ke seluruh pembuluh darah ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengencerkan kembali darah yang kental, menurunkan tensi, suku bunga, dan membuat jantung ekonomi berdetak lebih kencang. Tapi resepnya tidak berhenti di situ. Purbaya juga memerintahkan agar infus anggaran pemerintah dipercepat alirannya. Tidak ada lagi cerita penyerapan anggaran yang lambat. Setiap rupiah harus segera dibelanjakan untuk menjadi energi bagi tubuh ekonomi. Ini adalah sebuah terapi kejut. Sebuah intervensi medis tingkat tinggi dengan pertaruhan yang sangat besar. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, apakah resep ini akan berhasil? Atau justru akan menimbulkan efek samping yang mematikan? Para dokter spesialis ekonomi lainnya terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama, yang optimis, percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pasien. Transfusi darah ini akan segera mengembalikan vitalitas ekonomi, memompa semangat sektor swasta, dan jika berhasil, pasien bisa berlari dengan pertumbuhan hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan. Para anggota dewan di DPR RI tampaknya berada di kubu ini. Mereka memberikan lampu hijau dan dukungan penuh. Namun, kubu kedua, yang lebih berhati-hati, memperingatkan adanya dua efek samping berbahaya. Efek samping pertama, demam inflasi. Memberikan terlalu banyak darah, baru secara tiba-tiba bisa membuat suhu tubuh pasien naik drastis. Terlalu banyak uang yang beredar bisa memicu lonjakan harga barang, dan membuat kondisi pasien justru semakin parah.